Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Audina Lubis dengan NIM 0503232094. Di sini saya akan membahas mengenai materi resiko hukum pada perbankan syariah. Nah, jadi ke teman-teman membahas mengenai pemahaman resiko hukum. Nah, menurut POJK nomor 18 tahun 2016, resiko hukum perbankan adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Contoh sederhananya, perjanjian kredit yang ternyata tidak ditandatangani di atas materai atau tidak melalui notaris, sehingga bank kalah saat menyita jaminan, bank salah menyusun klausul kontrak pinjaman, bank bisa kalah di pengadilan saat menagih nasabah yang macet. Itulah mengapa aspek legal sangat vital bagi bank. Risiko ini muncul bukan karena kerugian bisnis biasa, melainkan karena bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kelemahan dalam ikatan perjanjian kontrak antara bank dengan pihak lain, nasabah atau mitra. Prinsip penerapan manajemen risiko hukum, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dalam manajemen risiko hukum. Direksi dan dewan komisaris memegang peranan sebagai benteng pertahanan pertama dalam menentukan arah kebijakan legal bank. Pengawasan aktif ini bukan sekedar memantau laporan, melainkan ketertiban dalam membangun budaya kepatuhan. 1. Tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab menyusun kebijakan manajemen risiko hukum yang komprehensif, memastikan bahwa setiap lini bisnis dari teller hingga manajer kredit memahami prosedur hukum dan dampak jika terjadi pelanggaran. Jika bank digugat atau tersangkut kasus hukum, direksi harus mengambil keputusan strategis untuk minimalisir kerugian finansial dan menjaga nama baik bank. Yang kedua, tanggung jawab dewan komisaris, memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko hukum dan mengevaluasi apakah direksi telah menjalankan tugasnya sesuai koridor hukum. Melalui komite pemantauan risiko, komisaris memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam menangani kasus hukum yang melibatkan pejabat bank. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang berisi prinsip dasar, arah, dan visi bank dalam mengelola risiko hukum. Ini adalah aturan induk yang ditetapkan oleh direksi dan disetujui komisaris. Isi kebijakan meliputi 1. Standar kontrak, penetapan bahwa setiap dokumen hukum bank harus memenuhi syarat sah perjanjian. Aturan bahwa setiap produk baru, misal pay letter di aplikasi bank, wajib diperiksa agar setiap keputusan bank memiliki payung hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan undang-undang perlindungan konsumen. Selanjutnya, sistem pengendalian intern risiko hukum. Sistem pengendalian intern dalam suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh dewan komisaris, direksi, dan seluruh karyawan bank untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa operasional bank aman, patuh hukum, dan laporan keuangannya andal. Dalam konteks risiko hukum, pengendalian intern berfungsi pada check and balance, saling silang pemeriksaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada satu orang atau satu unit pun di bank yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memutus sebuah transaksi besar tanpa diperiksa aspek hukumnya oleh pihak lain yang independen. Pengendalian intern yang efektif untuk risiko hukum melibatkan kepatuhan terhadap prosedur, memastikan semua dokumen legal lengkap sebelum dana dicairkan, pemisahan fungsi orang yang mencari nasabah untung atau marketing tidak boleh menjadi orang yang memeriksa kepastian atau keaslian jaminan hukum. Audit kepatuhan hukum, pemeriksaan acak dan berkala oleh auditor internal untuk mencari tahu apakah ada dokumen hukum bank yang cacat atau hilang. Nah, jadi kan teman-teman, kesimpulannya adalah risiko hukum dalam perbankan berpotensi kerugian keuangan atau reputasi bank yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum.
ketiadaan perangkat perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, kontrak perjanjian, dokumen perjanjian akad yang tidak mengikat secara hukum, cacat formil atau pasal-pasal yang multitafsir sehingga merugikan bank, ketiadaan atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu produk atau transaksi baru bank, pelanggaran terhadap regulasi perbankan yang berlaku, yang berujung pada sanksi denda hingga pencabutan izin usaha.